Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Sep. Kembali lagi nih di program kesayangan kita, episode ke-14 podcast Sep Talk to You, Cerita Kita. Bersama saya Nursani. Dan bersama saya Isan. Kali ini kita bakal pembahasan yang sangat spesial ya San ya. Karena kita bakal ngasih pengumuman juga buat Sobat Sep semuanya tentang acara kita yang jangan dulu dong di spill ya. Spektakuler pastinya. Dan kita mau bahas apa nih hari ini? Kamu nanya kita mau bahas apa hari ini? Kamu nanya, iya. Biar aku kasih tahu ya. Hari ini kita akan bahas tentang kamu nanya skripsi itu beban. Wisuda sebentar lagi, apa kabar skripsi? Nah, bersama dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Tentunya siapa lagi dong ya yang nggak kenal dengan dua narasumber kita ini? Adapun Kak Rosiful Kolbi selaku nantinya akan menjadi narasumber di acara kita nantinya, dan Kak Rahmawati Muslim yang akan juga menjadi narasumber kita pada hari ini. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Hari ini nampaknya air putih saja pesanannya. Karena mungkin cuaca yang nggak stabil ya, bikin kurang sehat gitu. Selain itu air putih juga buat kita semakin jreng, semakin konsentrasi lebih tinggi gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang pembahasan kita tadi ya San ya, dulu juga pas kita maba kita sering membahas pembahasan yang nanti skripsi gimana ya gitu ya. Itu yang hal-hal yang biasanya kita wanti-wanti ketika kita masuk kuliah gitu. Karena kalau kata kakak tingkat kita, hal yang paling berat di kuliah itu skripsi itu gitu. Karena nantinya apalagi di semester 5 atau 7 nantinya akan berat banget ya nantinya gitu. Jadi penting untuk kita semua, terutama Sobat Sep, untuk melihat bagaimana cara mempersiapkan skripsi, bagaimana cara memotivasi diri buat kerjain skripsi dan lain-lainnya. Dan tentunya hal itu akan kita bahas di podcast kali ini. Nah, mungkin kita langsung saja menuju narasumber yang sangat luar biasa dan nantinya akan di-spill juga ya. Tapi nanti terakhir aja dong, kita bahas-bahas seputaran skripsi dulu. Nah, tadi juga di awal udah sempat bilang juga di-spill juga ya Kak ya, kita akan mengadakan sebuah seminar motivasi, dan seminar motivasi itu jilid keempat dari Sep sendiri. Mungkin Kakak boleh jelasin dulu dong Kak ya, seminar motivasi tentang skripsi itu gimana atau apa sih Kak gitu. Dari Kak Ima dulu. Kalau untuk seminar motivasi jilid 4 kali ini kan agak berbeda dengan seminar motivasi jilid sebelumnya, di mana ini lebih besar lagi. Dan mengapa membahas skripsi, kita pasti sudah tahu ya, untuk semester atas tuh sering mengalami stres atau kena mental lah kalau kata-kata anak zaman sekarang tuh, mengenai bikin skripsi yang tiba-tiba dosennya nggak bisa dihubungi, atau yang tiba-tiba dosennya cuma coret-coret tanpa kasih solusi. Makanya tujuan ngadain motivasi skripsi ini untuk membantu teman-teman kita yang semester 5 ke atas atau semester atas yang mengalami kesulitan nih dalam mengerjakan skripsinya gitu. Seperti curhatan dari kakak nih ya. Agak curhat sedikit. Berarti kakak udah skripsian udah ya? Udah, alhamdulillah. Jadi itu tadi curhatan hati agar tidak terjadi dengan adik tingkat. Iya gitu. Bermanfaat sekali. Kalau dari Kak Oci gimana nih Kak? Kalau seminar skripsi lebih kepada kayak mana caranya biar mahasiswa itu tidak punya beban dalam menyelesaikan tugas akhir. Dan gimana caranya biar ilmu praktis itu bisa ada di dalam benak mahasiswa sehingga tidak bingung dalam menyelesaikan tugas akhir. Itu sih. Jadi emang nantinya diberikan solusi gitu ya Kak ya? Pasti ada solusi. Solusi, motivasi, dorongan agar buat skripsi gitu ya. Jangan takut lagi pas skripsian. Nah, mungkinkah pembuatan seminar skripsi ini sebenarnya ada dorongan dari belakang nggak Kak? Misal ada saran dari mahasiswa kakak gitu, atau saran dari teman Kak Ima gitu tentang ayolah buat seminar, aku mau termotivasi gitu. Kalau dorongan itu sebenarnya kan memang tampungan, inspirasi, memang permintaan sih, request dari mahasiswa supaya tetap diadakan. Kenapa bisa ada jilid 4? Jadi memang hampir setiap tahun, bahkan 2 kali itu selalu diadakan. Dan ini sebenarnya dari dulu tuh bersifat
tertutup. Tertutup. Tapi sekarang lebih open gitu. Online, terbuka. Luar biasa ya kak ya. Iya. Karena seminar ini juga kakak-kakak tadi udah jilid keempat gitu. Dan ngomong-ngomong tentang skripsi ini juga tentu ada ungkapan-ungkapan dari orang lain tentang dosen pembimbing aku susah banget gitu kak. Misalnya dihubungi juga susah, terus kalau di chat nggak dibalas WA-nya, atau nggak dia bentar-bentar keluar negeri gitu tanpa ada yang jelas gitu. Menurut kakak selaku kakak akademisi juga di beberapa universitas, menurut kakak gimana kak tanggapan kakak mengenai dosen pembimbing seperti ini? Dosen itu sebenarnya punya karakter masing-masing yang memang selaku mahasiswa itu tidak bisa kayak kalau ngejudge juga nggak bisa, karena mau tak mau kita harus ikut aturannya. Tapi mungkin di seminar motivasi ini lebih kepada bagaimana caranya meluluhkan, bagaimana caranya biar tidak ditolak, bagaimana caranya biar apa yang diajukan cepat di ACC, cepat ujian. Nah itu lebih kepada arahnya lebih ke sana, karena memang dalam mata kuliah itu tidak spesifik diajarkan gitu. Mungkin kita bisa tes di semester 5 ke atas, kakak selaku akademisi juga bisa memastikan tidak seluruhnya mahasiswa itu paham, karena memang pengajaran yang ada di kampus itu tidak utuh 100% gitu. Bener sih kak, emang pembelajaran di kampus tuh kadang cuma dikasih teori tanpa ada praktek gitu kak. Iya. Terkadang juga sudah dikasih tugasnya kayak skripsi tapi belum ada materinya tentang Iya itu yang lebih pusing Iya, kan itu ya, sebenarnya karena bukan- pengalaman. Iya. Menyebalkan sekali itu sebenarnya. Dan ya tentu ada solusi juga dong ya dari Student Education Forum, mungkin Sobat Sep juga udah tahu mungkin gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang pengalaman, mungkin kita cerita sedikit pengalaman dari Kak Ima yang mana mungkin baru-baru ini melewati masa-masa krisis skripsi ya Kak. Jadi pengalamannya ketika membuat skripsi itu gimana nih Kak? Saking susahnya atau ada susah senangnya gitu? Ya kalau dibilang susah sih pasti ya, namanya mahasiswa yang apalagi baru-baru online ketika ada mata kuliah mengenai pembuatan proposal. Proposal, Kan ya. online tuh otomatis pembuatan atau pembelajaran tentang metode penelitian yang membuat proposal ketika mata kuliah itu tidak efektif, sehingga pas munculnya disuruh untuk ngajuin judul itu agak kebingungan karena tidak diajarkan secara detail di universitas, di kampus sendiri ya. Makanya itu awalnya dengan dapat dospem juga yang lumayan gitu, jadi banyak Ini juga sih lumayan mempersulit atau lumayan mempermudah ini maksudnya nih? positive thinking, lumayan mempermudah ya. Mempermudah Jadi- untuk hal yang sulit gitu. Jadi juga dapat juga curhatan-curhatan teman juga yang juga dipersulit juga sih, mungkin entah itu dospemnya dan sebagainya. Jadi yang pertama sih untuk mempersulit untuk bikin skripsi itu sih mungkin kita lebih mengatur mindset kita. Pertama itu niat. Kalau kita niatnya bagus, otomatis itu nggak sulit sih untuk membuat skripsi itu sendiri. Yang kedua itu mindset kita sih. Kalau orang kan biasanya temannya dengar cerita-cerita temannya nih skripsi itu susah, atau dengar cerita senior bilang skripsi itu kayak gini-gini. Coba aja kita ubah mindset kita, bilangnya kalau kakak sendiri ya pasti bilang script suite gitu, bukan skripsi. Script suite, ya. Jadi agar lebih, kalau kita bilang pas ngerjainnya kayak oh ya ini bagus, ini mudah kok, nggak sesulit yang dikatain orang gitu. Jadi Berarti lebih ke niat sama mindset aja. Yang penting kerjakan dulu, Iya. baru kita boleh protes setelah tahu seberapa berat gitu ya Kak. Iya. Oke. Kalau misalnya dari Kak Oci nih Kak, kira-kira nih kan banyak orang yang membuat skripsi ini alasannya nggak tahu mulai dari mana gitu, judulnya kah atau isinya dulu kah gitu kan. Kira-kira dari Kak Oci sendiri tips-tips kalau misalnya membuat skripsi itu awalnya dari mana gitu? Kita nggak bisa tutup kemungkinan itu harus read jurnal ya, rajin baca jurnal, karena inspirasi itu di situ. Terus suka lihat realita, karena skripsi yang nggak update itu nggak di ACC, atau yang udah di ACC nanti tiba-tiba basi dan disuruh ulang. Jadi kalau di up to date, sustainable namanya, kekinian, otomatis nantinya bisa dijadikan acuan, bahkan mungkin bisa disuruh buat jurnal gitu. Nah jadi mungkin syarat pertamanya harus
update dengan berita terkini, apalagi kalau spesifikasi jurusan komunikasi. Yang kedua, sering-sering baca jurnal supaya tahu merangkai judul itu seperti apa, dapatnya gimana. Berarti tipsnya baca ya kak, Iya. baca banyak-banyak membaca. banyak-banyak Ikro kan? Ikro. Itulah kenapa sabda pertama ikro ya. Ikro milih ya. Iya, itu ada filmnya. Dan juga kak, ini menarik banget ya, karena mungkin sobat semuanya belum tahu secara detail bahwasanya di STEP itu ada klinik skripsi gitu kak. Klinik skripsi nantinya yang akan memberi solusi untuk teman-teman yang kesulitan dalam skripsi. Mungkin boleh dong kak, kakak jelaskan dulu secara detail klinik skripsi itu apa sih sebenarnya gitu. Bicara dengan klinik skripsi itu udah dari 2018. Dulu kita personalnya 4, sekarang yang aktif 2, 1 di Jogja, tapi masih bantu support untuk SPSS Bang Putra ya. Nah, jadi klinik skripsi ini adalah bagaimana caranya biar apapun yang mahasiswa bingung itu bisa belajar di dalamnya, wadah belajar. Dan bahkan terutama mungkin untuk yang kerja ya, kuliah sambil kerja, kadang terbengkalai. Jadi mungkin bebannya lebih dikasih kepada klinik skripsi. Nah, gunanya juga klinik skripsi itu lebih kepada bagaimana lulus dengan secepat mungkin gitu. Jadi moto di klinik skripsi itu lulus secepat mungkin. Jadi katakan ibaratnya tidak ada beban di dalam skripsi, maka solusinya klinik skripsi. Atasi masalah dengan klinik skripsi ya gitulah ya. Jadi memang kalau misal ini salah satu tempat atau wadah yang bisa dijadikan sobat STEP kalau misalnya bingung tentang skripsi ini ya kak, di klinik skripsi gitu. Kalau kira-kira kalau klinik skripsi ini di mana bisa menghubunginya kak? Ada timnya. Ada timnya gitu ya. Soalnya mungkin banyak yang belum tahu klinik skripsi ini tempatnya di mana gitu, terus lewat apa ngubungnya. Berarti ada timnya masing-masing gitu. Benar. Ya. Kalau dibilang orang nggak tahu, dari 2018 sampai saat ini, bahkan sampai kemarin itu masih banyak yang join. Jadi kalau ternyata nanti, nah kan itu ya, ada salah satu spill di workshop motivasi itu, tim klinik skripsi juga bakal ada goal di sana. Otomatis bisa jadi kita akan mempekerjakan insya Allah tamatan S2 yang pengangguran untuk supaya ilmunya bisa terserap, bisa berguna ketika dia membimbing mahasiswa yang kesulitan gitu. Karena sekarang sudah lumayan sih gitu. Ya, udah lumayan banyak. Luar biasa ya kak ya, klinik skripsi selain sebagai untuk memecahkan permasalahan skripsi juga membuka peluang kerja bagi teman-teman yang pengangguran di S2 gitu ya kak ya. Dia bisa mengarahkan kan, Iya, bisa mungkin mengarahkan. terutama jurusan di luar komunikasi gitu. Nantinya di klinik skripsi ada nggak kak kriteria-kriteria jurusan-jurusan yang bisa dibimbing di situ selain ilmu komunikasi gitu kak? Karena selama kurang lebih dari 2018 sudah membawahi sosial ya sama pendidikan. Nah, jadi range-nya tuh di situ. Ada pertama komunikasi udah pasti, yang kedua ada PG PAUD, BK, PKI, sosiologi, terus ada administrasi, manajemen satu lagi. Iya. Cuman itu yang bisa dibedah di dalam klinik skripsi yang saya punya. Gitu. Mungkin bisa mau nanya sesuatu nih sama Kak Ima? Ada nih sebenarnya yang saya tanya. Mungkin ini juga pertanyaan dari sobat STEP nih Kak Ima tentang klinik skripsi ini, kan suatu hal yang wah bagus juga gitu, karena kebanyakan juga dari teman Ihsan itu kalau bingung ngerjakan skripsi dia bingung mau konsultasi sama siapa, dan kebetulan Kak Ima ini manajer untuk kegiatan motivasi skripsi ya, workshop motivasi di tempat ini. Nah, kalau dari Kak Ima sendiri perspektif tentang workshop motivasi ini gimana nih Kak Ima? Kalau menurut saya sendiri ya, perspektif tentang workshop ini tuh bagus ya. Harusnya emang diadakan dan menjadi sebuah wadah untuk teman-teman yang benar-benar mereka tuh stuck gitu di skripsinya, atau mereka masih bingung nih mau mulai dari mana, judulnya dapatnya di mana. Jadi ikut workshop ini termasuk sebagai tempat yang bagus, tempat yang tepat lah untuk mereka, sehingga mereka bisa menemukan solusi-solusi dari kebingungan-kebingungan mereka mengenai skripsi itu. Jadi sobat STEP, kalau misalnya sobat STEP melewati nih workshopnya merugi ya kalau bisa dibilang. Iya, Soalnya ini beban seumur hidup
satu kali seumur hidup gitu ya untuk di S1 gitu, lulusan S1. Selain kita dapat ilmu juga nantinya di flyer yang udah tersebar kita juga ada door prize juga gitu kan San ya. Jadi kita nggak duduk nerima materi tapi ada juga door prize-nya gitu, ada juga snack-nya gitu. Dan workshop motivasi ini tanpa berbayar gitu. Artinya free untuk semua mahasiswa di Pekanbaru. Tuh Sobat Sep, jadi harus ikut. Nah, kita balik lagi nih ke tema kita tentang skripsi nih. Biasanya kalau misalnya kita pelajaran tadi kan kita singgung kalau misalnya kuliah itu biasanya hanya memaparkan materi, teori tanpa praktek gitu kan Kak. Menurut dari Kak Oci sendiri sebenarnya seberapa penting sih kita belajar di luar gitu, tentu seperti kita mengikuti seminar, mengikuti workshop, mengikuti kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu. Dalam dunia pendidikan tuh dari Kemdikbud itu ada namanya project based learning, sistem baru sekarang di mana mahasiswa tidak lagi monoton menerima dari dosennya. Tapi bagaimana mahasiswa berpikir kritis, menganalisis persoalan-persoalan yang terjadi. Jadi kalau boleh dibilang, kalau masih ada dosen yang masih mengajar dengan cara konvensional atau manual, seperti misalnya anggaplah temanya misalnya podcast. Kita menerangkan apa itu podcast? No. Tapi masa berpikir kenapa bisa ada podcast? Apa peluang dan tantangan podcast? Jadi masa disuruh berpikir kritis. Nah, artinya apa? Dari penjelasan saya tadi dapat dikatakan bahwa tentunya kita harus bisa melihat lebih dalam. Seharusnya pendidikan itu tidak tergantung dengan kampus, tapi diambil, dipetik dari luar, bisa masuk organisasi yang sehat, yang artinya sesuai dengan jalur perkuliahan, bisa juga mengikuti seminar-seminar, mungkin pelatihan-pelatihan yang buat kita bisa semakin berkembang. Karena di kampus itu goal dosen itu cuma 25%, 75-nya harus dari luar gitu. Begitu sih. Berarti tidak bisa kita seluruhnya harus di kampus semua ya Kak Ci. Berarti kalau misalnya ada orang yang kayak ya udahlah yang penting aku pintar di kelas gitu, yang di luar nggak usah gitu, salah juga sebenarnya ya. Karena kita sekarang di dunia kerja itu butuh skill, bukan butuh kecerdasan juga gitu. Berarti butuh skill juga. Apalagi bergabung di sebuah organisasi itu nanti bermanfaat untuk CV kita juga di dunia kerja ya Kak ya. Berarti kalau misalnya dapat kita bukan disimpulkan sih, tapi terkadang ada orang bilang gini, Kak Ci sama Kak Ima, kalau misalnya artinya kampus itu cuman kayak formalitas untuk kuliah aja gitu. Kalau dibilang gitu marah dong kampus. Bukan formalitas kuliah, artinya kampus itu mengajarkan kita berpikir. Jadi pembentukan karakter itu ada di kampus. Itu kembali lagi bagaimana tenaga pendidik. Cuman banyak laporan juga dari mahasiswa juga terkadang kebalikan. Tenaga pendidiknya yang kurang profesional, yang bahkan tidak masuk akal. Ya seperti itu. Nah kasus itu sangat banyak sekarang, bukan hanya satu kampus, bahkan di kampus lain. Jadi artinya kampus itu wadah, bukan masalah formalitas. Tapi kalau ditanya apakah belajar di kelas itu formalitas, bisa jadi jawabannya iya. Karena munafik dikatakan tidak ada tidak ada sarjana tanpa melewati skripsi. Makanya workshop ini dibutuhkan. Jadi mungkin kakak sekaligus dipercayakan sebagai narasumber. Nantinya jangan pulang kalau nggak dapat solusi gitu. Boleh naikkan ke media ketika memang tidak mendapatkan solusi, kakak izinkan gitu. Karena memang goalnya itu bukan untuk kalau buat event popularitas gitu ya Kak ya. Tapi memang menjawab tantangan kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa itu sendiri gitu. Walaupun ya semester 3 nggak masalah sebenarnya, tapi mungkin memang kesempatannya lebih kepada semester atas. Intinya kan jangan didiamin gitu. Jangan pulang sebelum dapat solusi. Pantang menyerah gitu ya. Makanya workshop motivasi ini sangat dibutuhkan ya. Dan untuk sobat Sep semuanya juga nantinya workshop ini dibatasi pendaftarnya. Jadi tolong dipercepat pendaftarnya karena 2 hari lagi kita mau closing ya San ya. Iya, mau closing. Nah, kalau dari Kak Ima nih Kak, tadi kan dari perspektif Kak Oci sebagai dosen juga, sebagai pemateri nih. Dari Kak Ima sebagai seorang mahasiswa, insya Allah sebentar lagi lulus gitu ya. Amin.
Gimana kalau pendapat Kak Ima tentang kalau misalnya pembelajaran itu kita harus juga ikut organisasi? Kak Ima ikut organisasi? Ikut. Ikut gitu kan. Nah, gimana kesannya gitu kalau memang kalau kampus itu tidak bisa kita jadikan patokan untuk belajar? Kalau kita sebagai mahasiswa ya, kalau kita jadiin kampus itu sebagai patokan, mungkin kita akan jalan di tempat namanya. Jalan di tempat. Bakal di situ-situ aja, karena sebelum ikut organisasi kan juga menjadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang, akhirnya ikut organisasi SEF. Akhirnya Kak dapat merasakan perbedaannya ketika Kakak nggak ikut organisasi, Kakak akan stuck di rumah diam nggak ngapa-ngapain, scroll HP doang. Tapi ketika Kakak ikut organisasi, Kakak dapat skill baru, entah itu public speaking, entah itu tentang kepemimpinan dan sebagainya. Jadi networking juga. Iya, jadi untuk ikut organisasi itu penting sih untuk mahasiswa, tapi organisasi yang benar-benar bermanfaat untuk kita, yang benar-benar bukan organisasi yang toksik gitu. Jadi untuk mahasiswa saat ini gitu kan, dibanding kita di rumah aja cuman dapat materi dari kampus, kayaknya itu masih kurang untuk menambah skill kita untuk dunia pekerjaan nantinya. Berarti untuk upgrade diri kita ya gabung organisasi gitu Iya, ya Kak betul. ya. Itu memang penting. Iya. Mungkin sebagai penutup nih Kak, boleh nih Kak Oci bilang sama sobat SEP semuanya mengenai seminar kita, dan Kak Ima selaku manager of eventnya nanti, boleh Kak sampaikan sepatah dua kata buat sobat SEP di rumah dong. Coba dulu. Kak Oci dulu. Oh, Kakak dulu. Iya. Oke. Harapannya untuk kegiatan nanti, untuk mahasiswa yang hadir itu berarti adalah adik-adikku. Jadi saya orang pertama yang peduli dengan orang yang stuck gitu ya di tempat. Jadi artinya setelah kita bertemu bertatap muka, dimulai dari asupan ice breaking yang berhubungan dengan skripsi, akan dilanjutkan dengan simulasi, dan akan di-endingkan dengan tampungan persoalan serta solusi. Insya Allah semuanya di sana, semua beban terasa ringan. Tidur pun nyenyak. Itu bisa dipastikan. Insya Allah. Oh, luar biasa ya sobat SEP semuanya. Jaminannya beban ringan, tidur nyenyak. Subuh jangan tinggal. Iya. Jangan lupa tadi apa slogannya? Jangan pulang sebelum dapat solusi. Kadang udah nyenyak tidur, subuh tinggal. Iya. Jadi Kak Ima gimana nih Kak? Kalau harapannya terhadap kegiatan ini untuk teman-teman mungkin yang sedang benar-benar stres nih sama skripsi, mungkin tempat ini tempat ini sebagai wadah untuk teman-teman yang cocok untuk bertanya, untuk benar-benar mencari solusinya. Jadi buruan deh daftar gitu, karena untuk waktu pendaftaran 2 hari lagi. Jangan sia-siakan kesempatan ini, kapan lagi ikut kegiatan, dapat ilmunya, terus dapat relasinya juga dengan tempat yang juga nyaman, itu gratis gitu kan. Iya. Biasanya berbayar ya. Iya, biasanya kan untuk ilmu itu kan sulit ya, ilmu itu mahal, tapi di sini gratis. Kita berikan gratis gitu ya Kak ya. Mungkin San, boleh dong diungkapin sama sobat SEP semuanya, mereka bisa daftar lewat mana sih, kontak personnya apa sih? Iya. Kalau misalnya sobat SEP ingin daftar untuk workshop motivasi ini, kunjungi aja di SEP_ID di Instagramnya, atau SEP_ID juga di YouTube. Bisa juga ada di akun TikTok SEP_ID. Jadi SEP_ID. Nah, di sana banyak informasi tentang workshop untuk motivasi jilid 4 ini tentang skripsi gitu. Dan nantinya link pendaftarannya juga akan kita buat di deskripsi podcast ini, San ya. Nah, kalau gitu Sobat SEP, mungkin sebatas ini pembicaraan kita. Sebenarnya masih banyak sih hal yang mau kita bahas, kayak kita mau mulai dari mana dulu kalau misalnya buat skripsi, kalau misalnya semester 3 kita udah boleh buat atau enggak, persiapannya dari mana. Terus kalau misalnya ketemu dosen yang agak susah cari tanda tangan, itu gimana gitu solusinya. Nah, temukan solusinya itu di workshop motivasi skripsi jilid keempat ya. Dan tentunya nanti untuk podcast selanjutnya dengan tema yang sangat menarik. Tonton terus podcast SEP di SEP_ID di YouTube, dan pantau terus SEP di SEP_ID di TikTok dan juga di Instagram. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.